Tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Penyu Dunia. Penetapan Hari Penyu Dunia ini dilakukan untuk mengingatkan manusia bahwa kehidupan penyu dalam kondisi yang kritis dan tidak hanya perburuan, sampah dan limbah yang dibuang ke laut juga menjadi ancaman bagi eksistensi penyu. Dan berikut ini paparan kondisi kehidupan penyu yang tanpa disadari keberadaannya merupakan keajaiban kehidupan. Kehidupan penyu adalah sebuah keajaiban. Penyu hidup sejak zaman purba, sekitar 150.000 tahun yang lalu. Saat hewan purba lain satu persatu punah, penyu dapat bertahan hingga saat ini karena kemampuan bertahannya yang tinggi dan kesempatan. Penyu akan bertelur di pantai tempatnya menetas dulu. Sekali bertelur, seekor induk penyu dapat bertelur antara ratusan sampai 1.000 butir telur. 1.000 telur yang dikubur oleh induk penyu di pasir pantai ini hanya akan menetas sekitar 80% atau 800 butir saja. Setelah menetas, bayi penyu atau tukik akan langsung menuju laut dan menghadapi ancaman predator seperti kepiting, kadal, burung pemangsa, juga ikan-ikan besar. Hanya separuh bayi penyu yang selamat dari ancaman predator ini. Bayi-bayi penyu atau tukik yang selamat dari para predator akan mulai menjelajah dan belajar mengenali makanannya. Makanan para penyu ini antara lain adalah plankton, tumbuhan laut seperti rumput laut, dan ubur-ubur. Hanya 20% dari bayi penyu ini atau tukik yang bisa berhasil atau bertahan sampai dewasa. Mereka atau penyu ini adalah makhluk atau hewan yang sangat suka bermigrasi. Saat penyu dewasa bermigrasi, mereka menghadapi ancaman terbesarnya, manusia. Ancaman pertama dari manusia adalah limbah dan sampah. Penyu akan mengira sampah laut seperti plastik, bekas kemasan makanan, bahkan sisa karet balon sebagai ubur-ubur, makanan favoritnya. Sebagian sampah ini akan mereka makan. Sebagian lain tidak jarang justru menjerat mereka seumur hidup. Ancaman manusia lainnya yang lebih menakutkan adalah perburuan penyu. Penyu dewasa diburu untuk dikuliti cangkang dan sisiknya hanya untuk bahan membuat aksesoris murah bagi para turis. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia juga masih berburu penyu untuk memakan daging penyu. Bahkan telur penyu yang belum menetas pun tidak lepas dari risiko dicuri. Padahal belum ada data medis yang menyatakan bahwa telur penyu bisa berkhasiat untuk kesehatan. Ancaman manusia tersebut membawa penyu pada tahap kritis. Penyu kini masuk dalam kategori hewan yang terancam punah. Hanya 1-2 ekor penyu dewasa saja yang bisa bertahan dari ancaman ini. Mari kita hitung kembali. Dari 1.000 butir telur penyu yang dikeluarkan oleh seekor induk penyu, hanya sekitar 80% saja yang bisa menetas atau 800 ekor anak penyu. Anak-anak penyu ini akan menuju ke laut, dan hanya sekitar setengahnya saja yang bertahan, yaitu sekitar 400 ekor dari ancaman predator. Dan dari 400 ekor anak penyu ini, hanya sekitar 1/5-nya saja yang bertahan untuk sampai dewasa, antara belasan sampai puluhan tahun. Artinya hanya tersisa sekitar 80 anak penyu yang akan menjadi dewasa. Ancaman dari manusia memperparah kondisi para penyu ini. Dari 80 ekor hanya akan bertahan sekitar 1-2 ekor penyu saja sampai dewasa nanti. Dan jika salah satu dari 2 penyu ini adalah betina, maka salah satunya akan melanjutkan keajaiban penyu. Saya Yogi Tujuliarto untuk Hari Penyu Dunia.